Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Mukminin dari Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Elektro kelas A dengan NIM R1B022035. Saya di sini akan mempresentasi tentang polimer untuk memenuhi nilai dari mata kuliah ilmu bahan listrik. Oke, sebelum itu apa sih polimer itu? Polimer berasal dari bahasa Yunani dari dua kata yaitu poli dan mere. Poli yang berarti banyak dan mere yang berarti bagian. Dengan demikian, maka definisi dari polimer adalah sebuah molekul rantai panjang yang terdiri atas sejumlah besar, yaitu repeat unit atau unit terulang, dengan struktur yang identik yang disebut monomer. Pada umumnya, polimer terdiri atas paling sedikit 100 monomer dengan 100 monomer, gabungan 2 dari monomer disebut dimer, gabungan dari 3 monomer disebut trimer, 4 monomer disebut tetramer, dan seterusnya. Dengan demikian, kita dapat mengenal polimer alam dan polimer sintetik. Contoh polimer alam adalah selulosa, yaitu sebagai komponen utama dari pembentukan dinding sel pada tumbuhan. Yang kedua adalah protein, komponen utama pembentuk sel makhluk hidup. Selain itu ada serat alam, karet, DNA, dan lainnya. Polimer sintetik atau buatan, contohnya yaitu bahan adalah plastik, serat fiber, elastomer, dan sebagainya. Selain itu, polimer diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal, yaitu klasifikasi polimer berdasarkan jenis monomernya. Klasifikasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu homopolimer dan copolimer. Homopolimer yaitu polimer yang tersusun dari monomer yang sama. Contohnya adalah PVC yang tersusun dari monomer vinyl klorida. Selain itu ada polipropilena, polietena, Teflon, PVA. Yang selanjutnya ada copolimer. Copolimer yaitu polimer yang tersusun dari monomer yang berbeda-beda. Contohnya yaitu tetoron yang tersusun dari monomer asam, teraftalat, dan estanadiol. Selain itu adalah saran, polietena, tetraftalat, bakelit, nilon, dan karet nitril. Selain itu, polimer, macam-macam polimer yaitu klasifikasi monomer berdasarkan asalnya. Ini juga terdiri dari dua, yaitu polimer alam dan polimer sintetik. Polimer alam yaitu polimer yang tersedia dan dibentuk di alam. Contohnya adalah protein, pati, selulosa, dan karet alam. Polimer sintetik yang yaitu adalah polimer yang dibuat oleh manusia sebagai tiruan, yaitu contohnya polivinil klorida, nilon, dakron, teflon, karet sintesis. Selain itu, yang ketiga adalah klasifikasi polimer berdasarkan sifat termalnya. Ini juga terdiri dari dua, yaitu polimer thermosetting dan polimer thermoplas. Polimer thermosetting yaitu hanya dapat dipanaskan satu kali, yaitu pada saat pembuatannya, sehingga apabila pecah tidak dapat disambung lagi dengan pemanasan. Contohnya yaitu bakelit dan melamin. Selain itu, polimer thermoplas, yaitu polimer yang dapat dipanaskan berulang-ulang karena polimer ini melunak bila dipanaskan dan mengeras bila didinginkan, sehingga apabila pecah dapat disambung kembali dengan pemanasan atau dicetak ulang dengan pemanasan. Contohnya yaitu polietena, PVC, dan polistirena. Yang terakhir adalah klasifikasi polimer berdasarkan reaksinya. Ini ada dua, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Polimer adisi yaitu monomer harus memiliki ikatan rakap. Pada proses polimerisasi tidak ada molekul yang hilang. Contohnya yaitu adalah karet isoprena atau karet yang sering disebut karet plastik, etena atau polietilena, dan yang berikutnya adalah vinyl klorida, yaitu PVC. Selain itu adalah polimer kondensasi. Yaitu monomernya harus memiliki gugus fungsi OH atau COOH atau NH2. Pada proses polimerisasi pada
pada proses polimerisasi ada molekul yang dilepaskan, yaitu misalnya H2O. Contohnya yaitu asam amino, yaitu contohnya yaitu asam amino. Selain itu ada glukosa, setelah itu ada serat sintesis, poliester, dan poliamida. Selain itu, polimer memiliki beberapa sifat, yaitu satu, panjang rantai. Semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh senyawa semakin tinggi. Yang kedua yaitu gaya antar molekul. Semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimer, maka polimer bakal menjadi powerful dan sulit meleleh. Yang ketiga adalah percabangan. Rantai polimer yang bercabang tidak sedikit mempunyai daya tegang rendah dan gampang meleleh. Yang terakhir adalah ikatan silang antar rantai polimer, yaitu semakin banyaknya ikatan silang, maka polimer semakin kaku dan rapuh, sehingga gampang patah. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat polimer bagi kehidupan sehari-hari. Yaitu satu, plastik. Contohnya yaitu plastik polietena atau tereftalat atau PET. Plastik polietena tereftalat atau PET sering digunakan sebagai kemasan minuman. Yang kedua yaitu plastik polietena atau PE. Terdapat dua jenis plastik PE, yaitu low density polystyrene atau LDPE dan high density polyethylene atau HDPE. LDPE banyak digunakan sebagai kantong plastik. HDPE banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan mainan anak-anak. Yang ketiga yaitu karet sintesis. Karet sintesis ini banyak digunakan untuk membuat ban kendaraan karena memiliki kekuatan yang baik dan tidak mengembang apabila terkena minyak atau bensin. Yang keempat adalah polyvinyl klorida atau yang sering kita sebut PVC, yaitu untuk membuat konstruksi bangunan, mainan anak-anak, pipa paralon, meja, lemari, dan lain-lain. Yang terakhir adalah contohnya plastik nilon. Plastik yang bersifat kuat, tidak cepat rusak, dan halus. Ini banyak digunakan untuk pakaian, peralatan, kemah, dan panjat tebing. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif penggunaan polimer. 1. Ancaman polimer sintetik bagi kesehatan manusia. Perkembangan yang sangat pesat dari industri polimer sintetik membuat kehidupan kita selalu dimanjakan oleh kepraktisan dan kenyamanan dari produk yang mereka hasilkan. Bahkan, plastik dianggap sebagai salah satu ciri kemunculan zaman modern, yang ditandai dengan kehidupan yang serba praktis dan nyaman. Namun, beberapa laporan ini menguak sisi lain dari kemudahan yang diberikan oleh bahan-bahan yang terbuat dari plastik yang terbuat dari polimer sintesis. Di antaranya yaitu adalah pembakaran plastik. Plastik memiliki tekstur yang kuat dan tidak mudah terdegradasi oleh tanah, oleh mikroorganisme tanah. Oleh karena itu, seringkali kita membakarnya untuk menghindari pencemaran terhadap tanah dan air di lingkungan kita. Namun pembakaran plastik ini justru dapat mendatangkan masalah tersendiri bagi kita. Sampah polimer sintesis jangan dibakar karena akan menghasilkan senyawa dioksin. Dioksin adalah senyawa gas yang sangat beracun dan bersifat karsinogenik, yaitu yang menyebabkan kanker. Yang kedua adalah penggunaan plastik pada kemasan makanan. Salah satu yang perlu diwaspadai dari penggunaan plastik dalam industri makanan adalah kontaminasi zat warna plastik dalam makanan. Sebagai contoh adalah penggunaan kantong plastik hitam yang sering kita sebut kresek untuk membungkus makanan seperti gorengan dan lain-lain. Zat pewarna hitam ini kalau terkena panas, misal berasal dari gorengan, bisa terurai atau terdegradasi menjadi bentuk radikal. Zat racun ini bisa bereaksi dengan cepat seperti oksigen dan makanan. Yang berikutnya adalah dampak negatif polimer terhadap lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak barang-barang yang digunakan
merupakan polimer sintetis, mulai dari kantong plastik untuk belanja, plastik pembungkus makanan dan minuman, kemasan plastik, alat-alat listrik, dan alat-alat rumah tangga. Setiap kita belanja dalam jumlah kecil, misalnya di warung, selalu kita akan mendapatkan pembungkus plastik dan kantong. Barang-barang tersebut merupakan polimer sintesis dan tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Akibatnya barang-barang tersebut akan menumpuk dalam bentuk sampah dan tidak dapat membusuk dan dapat menyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Bila plastik dikubur, maka akan membuat tanah itu menjadi tak subur dan tak dapat ditanami. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.